Tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang adalah penampungan sampah akhir terbesar di wilayah Jabodetabek. Puluhan, bahkan ratusan truk setiap harinya membawa sampah dari seluruh Jakarta ke TPST Bantar Gebang. Walaupun menjadi tempat penampungan sampah, Bantar Gebang juga menyimpan jutaan harapan dari seluruh penduduknya. Beberapa di antaranya akan diulas pada Potret Kehidupan episode Asa di Bantar Gebang. Beberapa kota di Indonesia pasti memiliki masalah yang belum sanggup diatasi. Dengan penduduk yang lebih dari 10 juta orang, Jakarta masih sering dihadapkan dengan masalah terbesarnya, yaitu sampah, 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 dan sampah. Puluhan, bahkan ratusan truk mengangkut 6.500 ton sampah ke TPST Bantar Gebang setiap harinya. Dini, seorang remaja berusia 17 tahun yang kini duduk di bangku kelas 2 SMA. Lahir dan besar di Bantar Gebang, tidak membuat Dini berkecil hati dan putus asa. Bahkan, di sela-sela kesibukannya sebagai pelajar, Dini masih bisa menyempatkan diri untuk membagi ilmu yang dia miliki kepada orang di sekitarnya. Nama aku Dini Fitria Alkhair, dipanggil biasanya di Biji-Biji Iin. Menjadi kepala sekolah di salah satu sanggar di Bantar Gebang adalah kebahagiaan untuk Dini. Gemar membagi ilmu dan mengajarkan adik-adik di sekitarnya dengan ilmu yang dia miliki merupakan keseharian Dini. Prihatin mungkin kata yang paling tepat untuk menggambarkan perasaan Dini saat ini. Melihat masyarakat Bantar Gebang yang tidak peduli terhadap kesehatannya. Hidup memang tidak penuh dengan kebahagiaan. Begitu juga dengan kisah hidup Dini. Ya, di Biji-Biji dibilang kepala sekolah soalnya kan jadi di Biji-Biji itu dibagi menjadi 2 grup. Satu grup remaja, satu grup tim gemas. Tim gemas itu dari umur 3 tahun sampai umur 12 tahun. Jadi ini yang megang adik-adik tim gemas yang kayak sebelum Karesa masuk sama teman-temannya dulu yang kayak kumpulin mereka, ngajarin mereka sedikit-sedikit bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya topi apa? Hari ini adalah hari yang spesial untuk Dini, di mana hari ini Dini merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman di Bantar Gebang. Sejak kapan? Sejak lahir di Bantar Gebang, besar di Bantar Gebang, sekolah di Bantar Gebang. Sekarang tinggal di Bantar Gebang sama siapa? Tinggal sama kakak sama abang, soalnya ayah sama mama tinggal di Sumatera Barat.
Nah, ini dia Sophie. Gadis cilik yang kuat dan mandiri. Lahir di keluarga yang bekerja sebagai pencari sampah, tidak membuatnya gundah, apalagi merasa rendah diri. Nah, yang ini adik Sophie. Pendiam, tapi lincah. Pudorila namanya. Keceriaan selalu hadir di raut wajahnya. Walaupun kisah hidupnya tak selalu seindah senyum yang mereka di bibirnya. Nah, tempat ibu saya nyari. Di mana? Sana. Tempat ibu. Sana. Sekolah dan mengaji tidak berbeda memang dari anak-anak lain di luar Bantar Gebang. Hari ini di tempat Sophie mengaji sedang ada pengambilan nilai loh. Setiap bulan Ramadan di tempat Sophie mengaji juga selalu mengadakan pentas-pentas keagamaan. Seru ya? Ngapain? Iya. Apa? Iya. Tiap hari. Tapi Sabtu sama Minggu libur. Jangan ke Bulog. Jalan-jalan ke Bulog. Ada kata, mau ke atas. Nah, tempat ibu saya nyari. Di mana? Sana. Tempat ibu. Sana. Kita itu lewatin tuh. Kemana? Yang tadi kita jalan-jalan pas jalan ke rumah aku. Oh, sana. Walaupun orang tua melarang, tidak jarang Pudori tetap nekat untuk ikut orang tuanya mencari sampah ke atas Bulog. Bulog adalah sebutan masyarakat Bantar Gebang terhadap tumpukan sampah yang menggunung di Bantar Gebang. Di sono ada pohon apa tahu ya? Buah labu kayak mana? Masih kecil. Labu? Apa tahu enggak tahu. Ke sono ya tunduk. Kita cari rumahnya Emput dari atas. Enggak kelihatan. Lokasi rumah Empu Dori yang juga tidak jauh dari gunung sampah membuat Pudori sering kembali ke gunung sampah. Karena di sana ia bisa mendapatkan mainan dan barang-barang yang masih berguna lainnya. Ibu, Mimi sama Bapak kalau naik dari mana? Oh, nih. Terus biasanya nyarinya di? Ini. Kalau dapat itu kan udah penuh tuh ya, pas itu ditaruh ke karung yang gede, pas udah penuh dijual. Terus habis dijual?
Jual aku dapat ya. Dapat duit. Panas. Coba Put. Itu botol apa tuh? Itu kalau dijual mahal nggak? Bau kak. Jangan dibuka, bau. Ntar itu air pipis tahu. Oh iya benar. Jangan. Itu buang lagi. Kalau harapan Iin buat Bantar Gebang? Semoga orang yang ada di luar sana lebih peduli sama kan kita ini saudara, tapi mereka sekali nggak peduli. Apa tuh sampah Bantar Gebang, mereka nggak peduli. Ya, nama saya Resa Aprianingsi, adik-adik di Bantar Gebang biasa panggil saya Kak Resa. Resa Aprianingsi, seorang pendiri komunitas The Kingdom of Biji-Biji. Sejak 2004, Resa mendirikan komunitas tersebut untuk membagi ilmu kepada anak-anak di Bantar Gebang, yang sekaligus menjadi hiburan untuk anak-anak di Bantar Gebang. Kita mau tahu apa sih Kak BGBJ? BGBJ atau kita baca biji-biji itu ada artinya adalah benih Bantar Gebang, bibit Bantar Gebang. Jadi BG-nya adalah Bantar Gebang, BJ-nya biji, benih. Jadi bibitnya Bantar Gebang. Besok kakak nggak tahu sakit, berhenti umurnya ya kan? Nggak ada lagi yang lanjutin. Jadi harus ada regenerasi. Remaja lah orangnya. Anak Indonesia tidak memiliki kepedulian yang cukup ya, mau berbagi waktu. Kita nggak usah bilang berbagi uang dulu, berbagi materi, berbagi waktu pun mereka tidak mau. Lalu kita buat konsepnya The Kingdom of Bantar Gebang Biji atau biji-biji itu untuk membuat relawan datang, orang datang. Sekarang kita buka bukan hanya untuk domestik saja, international volunteer juga boleh datang ke sini. Jadi kita mau lihat kalau ketika orang Indonesia sudah tidak peduli dengan bangsanya sendiri, kita buka supaya orang luar yang sebenarnya mereka datang untuk berlibur beberapa hari mengunjungi, lalu mereka berpikir untuk melakukan sesuatu. Melalui The Kingdom of Biji-Biji, anak-anak di Bantar Gebang kembali memiliki harapan. Namun, Sophie dan Pudori sadar bahwa nasib mereka tidak seberuntung anak-anak lainnya yang berada di luar Bantar Gebang. Sofi, kepengen apa nggak gitu kayak usaha apa? Apa ya? Nggak tahu, bingung Kak. Ya katanya ada. Ada sih ada, tapi malu. Gak apa-apa, ngomong aja. Cuman pengen beli tablet supaya bisa teleponan sama kakak. Emang kakaknya Sofi di mana? Jauh di Jawa. Oh, di Jawa. Terus cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Kenapa mau jadi polisi? Soalnya buat melindungi orang tua. Melindungi orang tua. Iya. Ibu sama bapak ada kepengenan apa gitu, misalnya maunya Sofi jadi apa? Pengen jadi polisi apa kan? Kepengenan mah kalau cita-cita mah karena kan berhubung modalnya kagak ada, ya namanya begini, namanya mungut sampah paling sehari dapatnya 50.000. Menjaga dan membahagiakan keluarga adalah tujuan Sophie dan Pudori. Berbeda halnya dengan Dini. Berkuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, University of Adelaide Australia, atau di University of Cambridge di Inggris adalah harapan terdekat Dini. Kalau harapan Iin buat Bantar Gebang? Semoga orang yang ada di luar sana lebih peduli sama kan kita ini saudara, tapi mereka sekali nggak peduli. Apa tuh sampah Bantar Gebang, mereka nggak peduli. Seharusnya orang lebih peduli dari apa yang kayak mereka buang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Buangnya ke Bantar Gebang, terus mereka banyak pakai plastik. Akhirnya kemana? Jadi ke Bantar Gebang juga. Jadi sebenarnya orang harus lebih peduli dengan sampah. Dalam hidup, setiap orang pasti punya harapan. Harapan yang tulus untuk orang lain
pasti akan lebih sering terdengar dari mulut anak-anak. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ada pasti, tapi tidak terlalu penting. Yang terpenting untuk mereka adalah keceriaan dan canda tawa. Dengan melihat ke bawah, kita akan mengetahui bahwa kehidupan kita jauh lebih beruntung dibandingkan jutaan manusia di muka bumi ini. Dengan belajar dari sesuatu yang kecil, kita akan belajar bahwa setiap insan manusia di dunia memiliki asa di dalam dirinya yang layak untuk diperjuangkan.